Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ada buku terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan buku ini sangat layak sekali dibaca oleh kita-kita yang belum paham betul masalah terputusnya nasab klan Ba'alwi, atau bisa kita katakan bahwa buku terbaru daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mempermudah masyarakat awam dalam memahami terputusnya nasab para habaib atau klan Ba'alwi berdasarkan kitab-kitab nasab terdahulu, ya. Dan buku ini tidak terlalu tebal, ada 47 halaman, dan buku ini khusus menampilkan kitab-kitab nasab mulai abad ke-3 sampai abad ke-13 Hijriah, yang mana kitab-kitab ini sebagai rujukan atau referensi untuk menyimpulkan bahwa nasab klan Ba'alwi atau nasabnya para habaib ini terputus. Sehingga saya yakin seyakin-yakinnya bagi siapa saja yang tidak memiliki kitab nasab abad ke-3 sampai abad ke-13, cukup membaca bukunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani setebal 47 halaman ini, insya Allah paham sepaham-pahamnya, ya. Karena ringkas, penjelasannya juga ringkas. Ya, referensi yang ditampilkan ini referensi yang yang langsung menjelaskan tentang terputusnya nasab klan Ba'alwi. Judul bukunya adalah Literatur Kitab-Kitab Nasab Abad ke-3 sampai Abad ke-13 Hijriah, Bukti Terputusnya Nasab Ba'alwi. Dan di dalam buku ini ditampilkan atau ditunjukkan kurang lebih 18 kitaban mulai abad ke-3 sampai abad ke-13 Hijriah. Yang pertama, kitab Nasabu Quraisy. Kitab Nasabu Quraisy ini adalah kitab nasab karya dari Abi Abdillah Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab Ali, maksud saya bin Mus'ab al-Zubairi, yang mana beliau wafat pada tahun 236 Hijriah. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Sirrul Silsilah Al-Alawiyah fi Angsa Bisadatil Alawiyah, karya dari Syekh Abi Nasr Sahal bin Abdillah Al-Bukhari, yang mana beliau ini wafat pada tahun 341 Hijriah. Kemudian yang ketiga, kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Alqab, karya dari Abi Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Syekh Al-Sharaf Al-Ubaidili, yang mana beliau ini wafat pada tahun 435 Hijriah. Kemudian yang keempat, ya. Jadi saya sebutkan kitabnya, kemudian pengarangnya, dan wafatnya saja. Masalah penjelasannya itu berkelanjutan, video selanjutnya akan saya bahas khusus referensi penjelasannya, ya.
Yang keempat adalah kitab Al-Majdi fi Ansabit Tolibin. Kitab Al-Majdi fi Ansabit Tolibin ini karya dari Ali bin Muhammad Al-Alami Al-Umari yang wafat pada tahun 490 Hijriah. Kemudian yang kelima, kitab Al-Muntaqilatut Talibiyah, karya daripada Abi Ismail Ibrahim bin Nasir bin Toba. Kitab Al-Muntaqilatut Talibiyah ini karya dari, sekali lagi, Abi Ismail Ibrahim bin Nasir bin Toba yang wafat pada tahun 479 Hijriah. Berarti ini tercatat sebagai kitab nasab abad kelima sudah, ya, abad kelima. Kemudian yang keenam, kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain, karya dari Abu Al-Mu'ammar Yahya bin Toba yang wafat pada tahun 478 Hijriah. Kemudian yang ketujuh, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah fi Ansabit Talibiyah, karya dari Imam Fahruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Berarti tercatat sebagai kitab nasab abad ke-6, Asy-Syajaratul Mubarakah fi Ansabit Talibiyah. Kemudian yang ke-8, kitab Al-Fakhri fi Ansabit Talibiyah, karya dari Azizuddin Abi Thalib Ismail bin Husain bin Ahmad Al-Mawarzi Al-Azwarqani yang wafat pada tahun 614 Hijriah. Kemudian yang ke-9, kitab Al-Asili, ya, kitab Al-Asili fi Ansabit Talibin, karya dari Sofiyuddin Muhammad bin Tajuddin Ali yang masyhur atau yang terkenal dengan sebutan At-Ta'i Al-Hasani, ya. Jadi saya ulangi, yang ke-9 adalah kitab Al-Asili fi Ansabit Talibin, karya dari Sofiyuddin Muhammad bin Tajuddin Ali yang masyhur dengan sebutan At-Taqi Al-Hasani. Kemudian yang ke-10, sebelum yang ke-10, bahwa beliau Syekh Sofiyuddin Muhammad bin Tajuddin Ali yang terkenal dengan At-Taqi Al-Hasani ini wafat pada tahun 709 Hijriah. Kemudian yang ke-10, kitab As-Sabat Al-Muson Al-Musrif bi dzikri silalati walati Adnan, karya dari Ibnul Araj Al-Husaini yang wafat pada tahun 787 Hijriah. Kemudian yang ke-11, kitab Umdatut Thalibi As-Sughra fi Nasabi Ali Abi Thalib, karya dari Jamaluddin Ahmad bin Ali Al-Hasani Ad-Dawudi yang terkenal atau tersohor Ibnu Inabah yang wafat pada tahun 828 Hijriah. Kemudian yang ke-12 adalah kitab Umdatut Thalib fi Ansabi Ali Abi Thalib,
karya dari Jamaluddin Ahmad bin Ali Al-Hasan Ad-Dawudi atau yang terkenal dengan Ibnu Inabah yang wafat pada tahun 828 Hijriah. Kemudian kitab yang ke-13 adalah kitab An-Nafhah Al-Ambariyah fi Angsabi Khairil Bariyah, karya dari Muhammad Kadim bin Abil Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi yang wafat pada tahun 880 Hijriah. Kemudian yang ke-14 adalah kitab Sihahul Akhbar fi Ansabis Sadatil Fatimiyah Al-Akhbar. Jadi saya ulangi, yang ke-14 adalah kitab Sihahul Akhbar fi Ansabis Sadatil Fatimiyah Al-Akhbar, karya dari Syarif Abdullah Muhammad Sirajuddin ya, bin Sayyid Abdullah Ar-Rifai Al-Makhzumi Al-Wasiti yang wafat pada tahun 885 Hijriah. Kemudian yang ke-15 adalah kitab Bahrul Ansab, atau bisa juga disebut dengan kitab Musajjarul Kasyaf, karya dari Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Aminuddin Al-Najafi yang wafat pada tahun 900 Hijriah. Kemudian yang ke-16 kitab Tuhfatut Thalib Bima'rifatiman Yunkasibu ila Abdillah wa Abi Thalib ya. Saya ulangi, kitab yang ke-16 adalah kitab Tuhfatut Thalib Bima'rifatiman yang yantasibu, maksud saya yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, karya dari Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samar Kondi Al-Madani yang wafat pada tahun 996 Hijriah. Kemudian yang ke-17 adalah kitab Tuhfatul Azhar wa Zilalil Anhar fi Nasabi Abna'il A'immatil Adhar. Saya ulangi, yang ke-7 adalah kitab Tuhfatul Azhar wa Zilalil Anhar fi Nasabi Abna'il A'immatil Adhar, karya dari Dhamin bin Satqom Al-Husaini Al-Madani yang wafat pada tahun 1090 Hijriah. Dan yang terakhir, kitab yang ditampilkan di dalam buku terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan judul literatur kitab-kitab nasab abad ke-3 sampai ke-13 Hijriah, bukti terputusnya nasab Ba'alwi adalah Ar-Raudul Jali fi Angsabi Ali Ba'alawi, yang dinisbahkan kepada Imam Muhammad Murtado Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1205 Hijriah. Itu ya. Dan referensi keterangan-keterangan setiap masing-masing kitab, mulai kitab ke-1 sampai ke-18 insya Allah berkelanjutan, ya akan saya bahas satu persatu insya Allah. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, khususnya subscriber dari channel Gus Ahong, agar memiliki buku ini atau tidak bisa membeli, ya setidaknya punya PDF-nya. Bagi yang ingin memiliki PDF-nya, silakan bisa japri saya atau langsung ke Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, itu saja. Akan tetapi kalau ada yang meminta PDF-nya kepada saya terlebih dahulu minta izin kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan kitab ini sekali lagi sangat recommended sekali ya.
bagi masyarakat awam dalam memahami terputusnya nasab Ba'alawi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan buku kecil ini setebal 47 halaman yang dikarang oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi orang-orang yang belum sadar. Itu saja. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.